Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita memahami akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam hidup kita itu kita belajar 3 hal saja. Yang pertama, kita mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, kita belajar tentang kebenaran, kita belajar tentang Alkitab, kita belajar firman Tuhan, kita berteologi, kita mengenal Allah. Karena iman itu timbul karena pendengaran, karena belajar akan firman Tuhan. Maka ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, secara automatically kita belajar mengenal akan karakternya Tuhan. Sehingga kalau kita belajar karakternya Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Itu sudah menjadi standar, ukuran, patron. Kita hidup harus serupa Kristus. Tetapi serupa Kristus itu bukan kemauan kita. Kita seperti Kristus tidak menurut logika kita. Kita belajar seperti Kristus, mengikuti adat Kristus, bagaimana Kristus menggunakan jubah putih, Yesus menggunakan jenggot yang panjang, Yesus disunat hari ke-8. Itu mah persoalan adat istiadat Yahudi. Kita belajar karakter Kristus seperti Kristus itu menurut pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus seseorang tidak mungkin bisa seperti Kristus. Hanya Roh Kuduslah yang membawa kita, memimpin kita untuk kita dapat bertindak, berkata, berpikir, berbuat seperti apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Dan yang ketiga, ketika kita sudah belajar mengenal Allah dengan benar melalui firman-Nya, yang kedua, kita sudah belajar tentang karakternya Kristus, kita hidup seperti Kristus. Yang ketiga, kita belajar kuasa seperti Kristus. Jadi kalau kita belajar kuasa seperti Kristus, maka yang penting yang dapat dipahami dan dimengerti, kita pahami dulu siapa Allah kita. Allah pencipta langit dan bumi itu hanya satu. Dan tidak seorang pun dapat mengenal dia. Yang bangsa Israel katakan dia Elohim. Dia Eloha atau Eloi bahasa Aram itu. Yang memiliki arti bahwa dia sang Khalik pencipta langit dan bumi. Dan dia menyatakan diri di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Jadi tidak akan ada Allah kalau tidak ada Yesus. Maka Yesus berkata tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Yesus sendiri yang memperkenalkan Allah sang Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak kelihatan itu adalah Allah yang adikodrati, itu adalah Allah yang tidak bisa terjangkau selain melalui anak. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbahagialah saudara yang mengenal Yesus. Dan hari ini kita belajar tentang teologi mistik. Dalam teologi mistik kita tidak diajar menjadi orang-orang yang belajar perdukunan, belajar kembang 7 rupa, belajar tentang santet, pelet, belajar tentang gendam, belajar tentang hal-hal yang dikatakan berbau-bau klinik, berbau-bau goib. Tidak. Kita belajar tentang teologi mistik karena Allah yang rahasia, Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang unseen itu, dia sangat rahasia. Rahasia itu mistik yang akan kita pelajari nanti. Maka saya ingin mengajak saudara belajar tentang teologi mistik. Dalam slide saya, di sana dikatakan bahwa teologi mistik itu pertama kata teologi sendiri berasal dari bahasa Yunani theos atau Tuhan dan logia.
Logia itu yakni serapan bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa kita itu ucapan, kata-kata, atau wacana. Kadang-kadang logia itu dipakai sebagai ilmu agama atau bisa disebut wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama atau spiritualitas dan Tuhan. Jadi dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Jadi kalau saudara berbicara agama, saudara sedang berteologi. Saudara berbicara Tuhan, itu saudara berteologi. Jadi kalau ada orang berkata, tidak penting teologi, yang penting kita penuh urapan. Engkau bicara soal urapan, engkau bicara soal Tuhan, engkau bicara soal agama, engkau sedang berteologi. Karena teologi itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Sepatah kata engkau ngomong Tuhan, sepatah kata engkau berbicara tentang Allah, engkau sedang berteologi, dan itu tidak bisa disangkal karena teologi itu adalah sebuah istilah teologisasi merujuk pada kecenderungan untuk menggunakan sudut pandang teologis dalam memperbincangkan dan mendiskusikan segala permasalahan tentang manusia. Jadi antara manusia dengan Allah, hubungan ini disebut teologi. Jadi jangan salah, kalau saudara berteologi, saudara itu sedang berbicara tentang Tuhan. Jadi teologi itu bukan milik sekolah STT, milik sekolah seminari, milik para pendeta-pendeta, milik sarjana-sarjana teologi, magister, doktor teologi, atau mereka guru-guru agama. Berteologi itu adalah umum kaum awam, jemaat, orang biasa. Kalau dia berbicara tentang Tuhan, dia berbicara tentang teologi. Nah, itu teologi pahami dulu, saudaraku. Nah, ketika kita mempelajari teologi ini sudah mengerti, teologi yang model apa yang kita pelajari? Teologi yang bagaimana yang kita pelajari? Maka hari ini kita belajar tentang kekristenan yang supranatural adalah kekristenan di mana kita belajar tentang Allah yang supra, Allah yang melebihi batas, Allah yang lebih dari pola pikir kita, Allah yang transenden, Allah semesta langit, Allah Israel, Allah yang Esa, Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus itu misterius sekali. Dari dulu sampai sekarang menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan yang tidak bisa dimengerti, kadang-kadang menjadi perdebatan. Ya wajar karena dia adalah misteri. Oleh sebab itu dalam slide saya di sana dikatakan sebuah kebenaran tentang mistik. Apa itu mistik? Mistik itu sesuatu yang perlu kita pahami. Mistik itu subsistem yang ada dalam hampir semua agama. Jadi semua agama itu belajar mistik. Karena Allah agama-agama yang samawi, agama langit, adalah agama yang mistik. Dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Atau tasawuf, suluk, atau hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Jadi kata mistik ini adalah sebuah hasrat hati, desire kita, kerinduan mendalam di dalam diri kita untuk berhubungan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Karena alam gaib, alam yang tidak kelihatan, itu dihuni oleh satu, setan, iblis. Yang kedua dihuni oleh malaikat.
yang ketiga dihuni oleh Tuhan. Saya tidak berbicara teritorial mereka, tapi saya mengajak saudara memahami Allah itu di tempat rahasia, di tempat yang tidak kelihatan, di alam gaib, alam unseen yang tidak kelihatan. Mistisisme berasal dari kata mistik, yang berasal dari kata bahasa Yunani yakni mystikos, yang artinya rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Jadi kalau bicara soal mistik, saudara jangan selalu mengkaitkan dengan pedukunan. Kalau saudara bicara soal mistik, saudara tidak sedang berbicara tentang hal-hal duniawi, setan, kembang tujuh rupa. Memang bahasa kita itu sudah seringkali salah kaprah. Suasana mistis. Kalau suasana mistis itu nuansanya nuansa perhantuan, nuansa setan, nuansa perdukunan. Padahal mistik itu adalah hal-hal rahasia yang sangat tersembunyi. Jangan berbicara soal mistik untuk hal-hal kebenaran yang bernuansa kuasa kegelapan. Walaupun harus diakui mistik itu artinya juga gelap atau tersembunyi dalam kekelaman. Di sanalah iblis ada. Di sanalah kuasa setan ada. Di sanalah hantu dan dukun-dukun mencari kemampuan dan kekuatan. Jadi dukun-dukun itu punya agen setan, iblis, yang bisa memberikan kuasa kepada dukun-dukun itu di tempat yang tersembunyi, di tempat kekelaman. Tetapi mistik sendiri memiliki arti kata bukan sekedar itu, tetapi sebuah rahasia. Contoh sekarang, kalau orang Indonesia berkata sosro, maka logika banyak orang itu, oh sosro itu minuman teh. Padahal sebenarnya sosro itu bukan minuman teh. Aslinya sosro itu kakeknya orang Jawa, kakek-kakek orang Jawa namanya sosro. Nah kebetulan saja seorang yang namanya sosro itu membuat teh, namanya teh sosro. Jadi sosro itu identik dengan teh, padahal aslinya nggak begitu. Ya, coba sekarang kalau orang ngomong Kentucky, itu di otaknya pasti ayam, dada atas atau dada paha bawah. Pokoknya ada paket-paket makanan seperti ayam dan lain sebagainya. Tetapi Kentucky itu sebenarnya mah bukan ayam. Kentucky itu adalah nama kota. Ada banyak hal yang kadang-kala seringkali salah. Dan kita memahami sekarang istilah tentang mistik. Ya. Nah kita belajar selanjutnya, mari kita belajar selanjutnya. Kebenaran ini penting kita pahami. Supaya kita tidak salah paham, gagal paham saudaraku. Original istilah mistisisme itu, berkaitan dengan misteri-misteri ilahi. Kita harus ingat bahwa diam atau tutup mulut adalah makna dasar dari kata Yunani kuno yang menjadi akar kata misterion dan mistisisme.
Menurut Loren Bagus, istilah mistisisme adalah suatu pendekatan spiritual dan non-diskurtif kepada persekutuan jiwa dengan Allah atau apa saja yang dipandang sebagai realitas sentral alam. Mistisisme adalah pergulatan diri untuk mencari cahaya, petunjuk, atau jalan dan upaya untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Mistisisme merupakan jalan untuk membuka alam gaib yang tidak setiap orang mampu menempuhnya. Jadi ada orang-orang diberi karunia khusus untuk masuk dalam dimensi mistisisme. Itu nanti kita akan belajar bagaimana membuka cakra, membuka aura, bagaimana kita belajar indera keenam atau mata ketiga. Itu ada sesi khusus. Tetapi kita belajar dulu hari ini tentang mistisisme. Jadi mistisisme adalah suatu hal yang berhubungan dengan yang gaib dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau saudara ke gereja, saudara berdoa, menangis, saudara berteriak kepada Tuhan, saudara punya keinginan untuk mendekat kepada Tuhan, saudara sedang berada di dalam dimensi mistisisme. Karena mistisisme itu adalah kerinduan mendalam untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa dapat mendekat kepada Tuhan dengan cara-cara duniawi. Nggak bisa. Ya. Akal kita tidak akan mampu, akal kita tidak akan sanggup. Maka kita memahami sebuah kebenaran tentang mistik ini adalah cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti kita belajar, kita bukan hanya mencinta, tapi kita bercinta dengan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana firman Tuhan itu bukan hanya informasi, tapi kita mengkonfirmasi akan Tuhan. Sampai kita bukan hanya sekedar percaya, tapi kita dipercaya oleh Tuhan. Ada banyak hal mistisisme ini membawa kita semakin next level. Oleh sebab itu selanjutnya kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan penting bagi kita. Jadi kalau saudara mungkin ada pertanyaan, saudara bisa WA atau saudara bisa tulis ya. Nanti di sana ada di WA-nya itu 0816706262 ya. Gampang 0816706262. Saya akan menjawab secara langsung. Ingat ya, 0816706262. Nah, kembali ke misteri sebelum saya membuka kesempatan untuk saudara bertanya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Misteri, bahasa Latinnya itu mysterium. Yunani mistes atau bungkam. Yang berhubungan dengan kontemplatif ya, itu bersemedi, berdiam diri, atau dalam arti itu berdiam diri untuk mencari dan menemukan wajah Tuhan. Jadi arti besarnya misteri itu, mistikos itu, mistik itu adalah kesadaran terhadap kenyataan yang tunggal, kearifan dan cahaya serta cinta. Jadi orang yang belajar mistik adalah orang yang belajar mencintai Tuhan secara mutlak, secara all out. Tidak ada keinginan yang lain selain Tuhan. Di matanya itu hanya ada Tuhan. Di hatinya hanya ada Tuhan. Dalam perasaannya hanya Tuhan. Maka Tuhan berkata, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, dan seluruh kehidupanmu. Itu benar-benar yang mistikos, yang misterium. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, kita mencintai Dia, mencintai Allah yang ilahi, menjadikan si pencari kita mencari dan mampu rela menderita demi cintanya.
Orang yang mau menderita demi cintanya kepada Tuhan, dia benar-benar hidup misterius, mistikos. Yang orang lain, orang dunia bilang, katakan, ini orang seolah-olah udah menjadi gila. Ya, menjadi gila benar-benar. Orang-orang ini sungguh-sungguh sudah menjadi aneh seolah-olah. Padahal tidak aneh. Biarin orang dunia aneh. Orang Yesus saja disebut Beelzebul. Daud dikatakan gila, Paulus dikatakan gila. Sudah berbeda pandangan, berbeda arah, berbeda sesuatu yang sungguh-sungguh yang sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena dia menempatkan cintanya, ya. Cinta ini bisa menghantarkan jiwa si ahli mistik ke hadapan ilahi. Bagaikan elang yang membawa mangsanya, yakni memisahkan dari segala yang tercipta dalam waktu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka kita akan belajar cinta yang all out kepada Tuhan, cinta dengan segenap hati, cinta yang tidak punya agenda pribadi, cinta yang mampu menghabisi, mengkuliti, mematikan daging. Dalam bahasa Alkitab adalah menyangkal diri. Sehingga Alkitab mengatakan seperti Paulus, orang-orang yang benar-benar mistikos itu, misterium itu, dia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Keakuannya tidak ada. Dia tidak hanya sekedar memindahkan hati, tapi memindahkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Semuanya menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu perlu kita pahami dalam sesi pertama ini. Kita belajar tentang arti teologi dan arti tentang mistik. Jadi teologi mistik adalah belajar mencintai Tuhan secara all out, secara lebih serius, secara lebih sungguh-sungguh, sampai dalam tahapan orang ini tidak lagi didapati dirinya sendiri, tetapi orang ini didapati Tuhan yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu kita mempelajari mistik ini sangat penting, sehingga dalam slide selanjutnya kita melihat secara sederhana saja kebenaran ini mengingatkan kita untuk kita lebih serius, untuk kita lebih sungguh-sungguh. Antara mistik dengan teologi itu adalah punya hubungan yang erat. Teologi itu mempelajari Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang rahasia, Tuhan yang bungkam, Tuhan yang tidak lagi, maaf kata dalam tanda kutip itu nerocos ngomong aja. Ya, banyak orang ngomong ketemu Tuhan, Tuhan ngomong, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Tuhan sudah bicara di dalam firman-Nya. Tidak mungkin firman-Nya itu kurang buat kita. Ya. Menurut tradisi lama, teologi berarti kebijaksanaan. Nah, jadi orang yang belajar teologi itu belajar tentang kebijaksanaan. Ia menyamakan teologi mistik dengan kontemplasi. Ya. Para ahli teologi sebagai kebijaksanaan rahasia dan yang dikomunikasikan ke dalam jiwa. Jadi di sini jiwanya berperan, saudara. Jiwanya terus-menerus untuk menganalisa, mengamati, menyelidiki suatu rahasia hubungan dengan Tuhan. Jadi jiwa yang mencinta Tuhan, kata Thomas, orang biasa berkata Santo Thomas ya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki sebuah kebijaksanaan mencari Tuhan dan mengkomunikasikan ke dalam jiwa. Oleh sebab itu
Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi teologi mistik tidak hanya diartikan sebagai kebijaksanaan rahasia yang diperoleh melalui cinta saja, tetapi sebagai ilmu yang merefleksikan dan mengajarkan kebijaksanaan rahasia yang diperoleh melalui cinta. Jadi cinta dapat bertemu dengan cinta. Cinta dapat bertemu dengan kebenaran yang terus-menerus untuk dapat kita nikmati. Tidak mungkin kita dapat menikmati cinta Tuhan tanpa cinta. Kita tidak mungkin melihat terang tanpa terang. Kita hidup dalam kegelapan. Kita melihat terang nggak bisa. Mazmur berkata, di dalam terangmu aku melihat terang. Di dalam kesucian kita melihat kesucian Tuhan. Di dalam kebenaran kita melihat kebenaran. Tidak mungkin di dalam dosa kita bisa melihat terang kebenaran, kecuali Roh Kudus yang mempertobatkan kita yang pertama-tama. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara belajar tentang teologi mistik ini. Teologi yang sungguh-sungguh serius, tidak ada keinginan lain dalam hidup kita untuk mempelajari Tuhan hari demi hari. Saya membuka pertanyaan buat setiap saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.